Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Imelda Pratista dengan NIM 2210611227. Di sini saya akan menganalisis terkait kebocoran data e-commerce Tokopedia pada tahun 2020 dan analisis hukumnya untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Teknologi Informasi yang diampu oleh Ibu Emma Nur Khairani, SHMH. Pernah bayangkan bagaimana nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, email, hingga password kita tersebar di internet? Hal ini terjadi pada tahun 2020, yakni salah satu e-commerce terbesar di Indonesia telah mengalami peretasan dan pencurian data. Dengan 91 juta akun pengguna telah dijual di dark web. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana teknologi bisa menjadi pisau bermata dua dengan analisis hukum dan cybercrime serta tanggung jawab dari platform digital. Serta pelajaran apa yang bisa dipetik untuk kita semua di era vintage dan e-commerce. Pada Mei 2020, dunia digital Indonesia diguncangkan dengan sebuah akun di dark web yang mengklaim telah membobol database e-commerce Tokopedia. Tak tanggung-tanggung, data dari 91 juta data pengguna diambil termasuk nama, email, tanggal lahir, hingga hash password. Meski Tokopedia telah menyatakan bahwa password tersebut telah di-hash, namun para pakar menyebutkan hash tetap bisa dipecahkan apabila jika sistem lemah atau password pengguna terlalu sederhana. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Tokopedia bukan merupakan satu-satunya perusahaan digital yang menyimpan data dalam jumlah besar. Dengan teknologi big data dan cloud, perusahaan kini bisa merekam transaksi pengguna, melacak perilaku belanja, hingga memprediksi apa yang akan dibeli dalam transaksi berikutnya. Namun, semua kemudahan itu diintai dengan risiko yang besar. Ketika data disimpan terpusat di cloud atau server tanpa sistem keamanan berlapis, segala kemungkinan pencurian data bisa dapat terjadi dengan banyak platform belum siap menghadapi serangan cyber yang semakin canggih. Sistem enkripsi yang lemah, pengelolaan API yang sembarangan, atau kurangnya audit keamanan, semua dapat menjadi celah terkait pembocoran data dan pencurian. Lalu, apakah pencurian data merupakan kejahatan yang serius? Menurut Undang-Undang ITE, akses ilegal ke sistem elektronik dan pencurian data termasuk tindak pidana cyber. Lalu, sejak tahun 2022, Undang-Undang Perlindungan Pribadi telah diberlakukan. Platform digital seperti Tokopedia wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dengan harus melapor dalam waktu 72 jam jika terjadi pelanggaran dan harus memberikan pemberitahuan langsung ke pengguna. Namun masalahnya saat insiden terjadi di tahun 2020, Undang-Undang PDP belum ada. Jadi Tokopedia hanya tunduk pada aturan PSE dan Undang-Undang ITE yang masih minim sanksi pada saat itu. Lalu bagaimana tanggung jawab Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik? Sebagai penyelenggara sistem elektronik, Tokopedia mempunyai tanggung jawab yang besar. Menurut regulasi, Tokopedia harus memiliki sistem keamanan yang memadai, wajib melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data pengguna, serta harus transparan saat terjadinya insiden. Faktanya, Tokopedia waktu itu dianggap terlambat merespon dan tidak cukup transparan. Banyak pengguna bahkan tidak diberitahu langsung saat data mereka bocor, serta tidak adanya kompensasi, serta tidak ada sistem reset password otomatis, dan tidak ada investigasi publik yang jelas. Lalu bagaimana dampak pembocoran data ini terhadap kepercayaan publik? Setelah insiden ini, kepercayaan terhadap platform digital tentunya langsung menurun. Bukan cuma terhadap Tokopedia, tapi seluruh ekosistem e-commerce dan vintage ikut terdampak. Pengguna menjadi lebih waspada, bahkan cemas. Apakah akun e-wallet mereka aman? Apakah aplikasi pinjaman online bisa menjaga data? Dari sinilah peran penting vintage dan e-commerce. Setiap aplikasi harus memiliki sistem keamanan yang canggih, menggunakan multi-factor authentication, terapkan enkripsi end-to-end, gunakan AI untuk mendeteksi anomali atau serangan. Dari kasus pencurian data e-commerce Tokopedia, kita belajar bahwa pencurian data tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, namun juga peringatan untuk diri kita semua. Data pribadi merupakan harta yang sangat berharga. Pencurian data pribadi tidak hanya soal spam atau penipuan, namun juga menyangkut identitas, keamanan finansial, bahkan masa depan. Jadi mari sama-sama kita dorong semua pihak, platform, regulator, dan kita semua untuk lebih sadar dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan kasus dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.